Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Agustin, absen nomor 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pecahan. Pecahan adalah istilah untuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasional yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Dapat pula dituliskan dengan A per B, di mana A merupakan bilangan pembilang dan B merupakan bilangan penyebut. Konsep pecahan dibagi menjadi dua. Konsep bagian dari keseluruhan. Konsep bagian dari keseluruhan pecahan pada umumnya dinyatakan dengan konsep bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan dalam bentuk A per B. Bilangan pada bagian bawah yang dinotasikan dengan B merupakan bilangan yang menunjukkan banyaknya bagian yang sama dari suatu keseluruhan, sedangkan A merupakan banyaknya bagian yang dimaksud. Konsep yang kedua yaitu konsep pembagian. Salah satu contohnya adalah untuk menyelesaikan pembagian 15 dibagi 30 dapat dilakukan dengan cara ada berapa 30 dalam 15. Jika kita membagi 15 kue untuk 30 orang, maka setiap orang akan mendapatkan bagian yang sama, sehingga setiap orang akan mendapatkan setengah. Jadi 15 dibagi 30 sama dengan setengah atau 1/2. Saya Nuraini Nindasari, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. 1. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang berupa bilangan bulat. Contohnya 1/2. 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Contohnya lagi 2/5. 2 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan bilangan pecahan biasa. Contohnya 1/2. 1 sebagai bilangan bulat utuh dan 1/2 sebagai bilangan pecahan biasa. Contohnya lagi 2/5. 2 sebagai bilangan bulat utuh dan 2/5 sebagai bilangan pecahan biasa. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pecahan murni dan pecahan tidak murni. Misalnya ya, 1/2. 1 ini dikatakan sebagai pembilang dan 2 dikatakan sebagai penyebut. Pecahan dibagi menjadi 2, yaitu murni dan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut. Misalnya ya, atau contoh dari pecahan murni yang kurang dari 2/4. 2 sebagai pembilang. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut. Pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut. Contoh yang dari kurang dari 2/4. 2 ini sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Mengapa dikatakan sebagai pecahan murni? Karena 2 nilainya kurang dari penyebut atau kurang dari 4. Makanya dikatakan sebagai pecahan murni. Contoh dari yang sama dengan penyebut yaitu 2/2. 2 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Mengapa dikatakan sebagai
pecahan murni karena 2/2 nilainya sama dengan, jadi pembilang dengan penyebut ini nilainya sama. Lalu pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilang lebih besar dari penyebut. Contohnya 4/2, 4 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Mengapa dikatakan sebagai pecahan tidak murni? Karena angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut. Makanya dikatakan sebagai pecahan tidak. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana pembacaan dan penulisan bilangan pecahan. Kali ini kita akan belajar mengenai pecahan setengah dan pecahan seperempat. Pecahan setengah biasa dibaca setengah, 1/2 atau 1/2. Dan pecahan seperempat biasa dibaca 1/4 atau 1/4. Penulisannya seperti ini ya. Contoh, saya memiliki 1 buah roti. Kemudian saya bagi menjadi 2 bagian yang sama. Maka masing-masing dari roti tersebut memiliki nilai setengah dan setengah. Contoh yang kedua yaitu pecahan 1/4. Saya memiliki 1 buah roti, kemudian saya bagi menjadi 4 bagian yang sama. Maka nilai masing-masing dari roti tersebut yaitu 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4.